Hari ini tim DVI kembali mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang sehingga total sudah 12 jenazah yang telah teridentifikasi dari 15 jenazah plus 1 bagian tubuh. Dan untuk mengkonfirmasi langsung terkait hal ini kami telah terhubung dengan Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam, Mbak. Pak Ahmad, ada 4 jenazah tambahan yang hari ini berhasil diidentifikasi. Nah, ini bagaimana informasi selengkapnya, Pak? Jadi benar memang pada hari ini berdasarkan hasil sidang rekonsiliasi DVI tadi siang, dihasilkan kesepakatan bahwa ada 4 data antemortem yang cocok dengan data postmortem yang kita dapatkan dan kita periksa di kamar jenazah. Dan hasilnya telah kita rilis tadi jam 4 sore kurang lebih. Bisa diulang kembali data-datanya, Pak Fauzi? Untuk jenazah yang teridentifikasi hari ini, yaitu atas nama Iqbal, laki-laki 9 tahun yang pertama, kemudian yang kedua sebagai Hanifah, perempuan 50 tahun, yang ketiga adalah Hardito, laki-laki usia 20 tahun, dan yang keempat adalah Dayu Nurmawati, perempuan berusia 39 tahun. Baik, artinya dari 15 jenazah sudah 12 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi. Nah, tim DVI ini memakan waktu yang cukup lama sebetulnya melakukan identifikasi. Apa saja sebetulnya Pak Fauzi yang menjadi kendala proses identifikasi jenazah korban kebakaran depo Pelumpang ini, Pak? Sebenarnya yang menjadi kendala adalah karena minimnya data antemortem yang kita dapatkan dari keluarga. Hal ini mungkin disebabkan karena memang data-data atau dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan diri hangus atau terbakar pada saat kejadian. Jadi memang untuk itu agak ada kendala dari keluarga untuk menyerahkannya kepada kita. Nah, ini untuk proses identifikasinya sendiri, apakah semua dilakukan tes DNA ataukah mungkin sebagian dengan tes lainnya seperti tes sidik jari dan lain sebagainya, Pak Fauzi? Jadi pada hari pertama kita membuka posko antemortem, di mana ada keluarga yang melaporkan keluarga yang hilang, dan ketika kita anggap keluarga ini bisa kita jadikan sampel DNA-nya, seperti karena keluarga kandung, orang tua, anak kandung atau saudara, itu langsung kita ambil sampel DNA-nya. Sambil menunggu hasil DNA, kita kejar dengan metode lain, yaitu misalnya sidik jari. Ketika hasil DNA belum keluar, namun sidik jari sudah keluar, maka segera kita rilis. Jadi kita bekerja memang kita mencari metode yang tercepat, namun tetap tidak meninggalkan ketepatan yang kita utamakan pertama kali. Baik, artinya dua-duanya berjalan secara simultan begitu ya Pak Fauzi. Nah Pak Fauzi, dari 15 jenazah sudah 12 yang teridentifikasi, ada 3 jenazah lagi yang belum teridentifikasi. Ini apa saja kesulitannya sehingga masih belum bisa diidentifikasi? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang karena kondisi jenazah yang sudah sulit dikenali dengan metode visual atau metode dengan pengenalan data-data sekunder, maka kita mengejar yang bersifat primer. Primer itu ada 3, yang pertama adalah sidik jari, yang kita sudah lakukan secara maksimal kemarin, dan ternyata tidak semua jenazah bisa kita periksa sidik jarinya karena memang sudah hilang pada saat kebakaran. Kemudian yang kedua kita coba dengan metode gigi geligi. Memang ada beberapa keluarga yang melaporkan kondisi gigi geligi keluarganya yang hilang, dan kita catat dan kita bandingkan dengan kondisi gigi geligi dari korban yang kita temukan dan kita periksa di kamar jenazah. Dan yang terakhir adalah DNA, di mana DNA adalah metode paling terakhir yang kita andalkan saat ini, meskipun DNA memang masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi kondisi jenazah yang terbakar seperti ini, kesulitan kita adalah mencari sampel DNA yang bisa kita proses.
yaitu misalnya bagian tubuh yang memang jauh atau tidak tersentuh api atau minimal yang paling sedikit terpapar oleh panas itu sendiri. Sehingga sampel DNA yang kita ambil seperti tulang itu bisa kita proses. Dan untuk pemrosesan tulang tentunya jauh lebih lama dibandingkan dengan proses dari bagian tubuh lainnya, karena memang ada proses tambahan dari yang harus dijalani dari pemeriksaan DNA melalui tulang itu sendiri. Baik, karena memang jenazah ini kondisi luka bakarnya menjadi salah satu tantangan begitu ya Pak Fauzi ya? Betul. Ada satu bagian tubuh yang kemudian juga ditemukan Pak. Nah ini apakah bagaimana nanti proses identifikasinya? Bagian tubuh atau body part yang kita temukan ini saat ini yang kita lakukan adalah kita andalkan dengan melalui tes DNA, karena bagian tubuh ini kita belum tahu bagian tubuh ini apa, hanya berbentuk bagian tubuh atau ya yang terbakar, yang kita pastikan bahwa itu adalah bagian dari tubuh. Untuk itu salah satu cara untuk membuktikan bahwa itu adalah bagian dari 15 jenazah yang lain atau bagian tersendiri, jadi jenazah ke-16 itu dengan pemeriksaan DNA. Oke. Pak Fauzi mengatakan data antemortem yang diberikan keluarga menjadi salah satu kunci untuk melakukan identifikasi. Apakah tim DVI kesulitan untuk mengumpulkan data-data antemortem ini, Pak, sejauh ini? Sebenarnya kita sudah membuat kontak kontak pengaduan. Jadi pihak keluarga bisa mengadukan kepada kita melalui telepon, kirim dokumen melalui WA, dan keluarga mungkin pertama kali datang ke tempat kita. Namun untuk pendalaman kita bisa melalui telepon, bisa melalui WA dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau data itu ada, itu ya mungkin keluarga bisa dengan mudah menyerahkannya. Namun karena kondisinya memang sudah secara maksimal sudah tidak ada, ya kita tunggu hasil DNA sambil kita mendalami beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan sebelum hasil DNA itu keluar. Seperti misalnya ada tanda-tanda dari tubuh, ciri-ciri khas tubuh yang perlu kita dalami lagi. Mungkin kita dapat di antemortem, tapi kita tidak temukan di postmortem, atau kita temukan di postmortem tapi tidak ditemukan, tidak dilaporkan oleh keluarganya, maka kita dalam lagi, kita akan cross check satu sama lain sehingga hasilnya nanti kita lebih yakin untuk menyimpulkan bahwa ini adalah si A, ini si B, ini si C. Karena kita sangat dituntut untuk kehati-hatian. Betul. Jadi hal itu perlu kita lakukan cross check berulang-ulang sampai hasilnya benar-benar kita yakin, kita sepakati dalam sidang rekonsiliasi bahwa si A adalah si A, si B adalah si B. Demikian, Mbak. Baik, semua upaya sudah dilakukan dan upaya untuk memastikan juga sudah dilakukan dengan unsur kehati-hatian. Ini kapan Pak target untuk selesai diidentifikasi? Masih ada 3 jenazah lagi yang belum diidentifikasi dan ada 1 bagian tubuh. Sebenarnya bagi tim DVI semakin cepat itu semakin baik, karena kita istilahnya mau melakukan tidak mau menunda-nunda dan tidak membuat keluarga yang sedang berduka semakin panjang menunggu kabar dari anggota keluarganya. Namun keterbatasan kita adalah karena metode yang kita gunakan adalah metode pamungkas yang membutuhkan waktu, dikarenakan ada keterbatasan data antemortem dan postmortem, ya mungkin paling cepat kita usahakan mungkin minggu ini atau ya minggu inilah kita coba untuk selesaikan. Kita berusaha, kita mempunyai rencana untuk menyelesaikan minggu ini. Ya. Namun lagi-lagi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana kita, ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera selesai dengan cepat. Baik, amin. Kita tunggu semua Pak hasilnya dan tentunya keluarga juga menunggu hasilnya. Terakhir Pak Fauzi, apakah sejauh ini masih ada warga yang melaporkan kerabat atau keluarganya hilang, Pak Fauzi? Hari ini kami monitor tidak ada lagi keluarga yang melaporkan. Hanya saja kita melakukan pendalaman melalui telepon dan lain sebagainya. Namun tidak ada laporan baru. Dan kami mengharapkan memang masih ada kemungkinan ada korban lain, sehingga jika masih ada keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang, segera melapor ke posko antemortem DVI Polri di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Kramat Jati.
Baik, baik. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana hasil akhirnya dan media juga akan terus ikut membantu mengawal kerja dari tim DVI juga. Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Pol Ahmad Fauzi, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.